Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita ketemu lagi bersama Bapak Mujahidin Agus, Guru Geografi. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat menjadi generasi cerdas, berkarakter, generasi Smart School. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melakukan praktik pemanfaatan HP untuk analisis wilayah. Oke, anak-anakku sudah siap barangkali ya? Oke, HP-nya harus terkoneksi dengan internet, karena kita akan mengakses Google Earth untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, kita lanjut ya. Untuk kali ini, tagihan kompetensi yang biasa Bapak tampilkan ya, dengan harapan anak-anakku sekalian bisa cerdas berliterasi dan numerasi, termasuk literasi digital, ya, menggunakan teknologi atau gawai Anda untuk mencari informasi. Ya. Kemudian, Bapak harapkan anakku sekalian juga kreatif menggunakan peta digital. Bagaimana juga kita mengkaji peta digital itu untuk informasi geografis. Oke, selanjutnya cakap menghitung dan menganalisis data, karena nanti kita akan latihan untuk berhitung-hitung ya, menggunakan perhitungan. Selanjutnya, Bapak harapkan anak-anakku sekalian bijak menggunakan gawai untuk analisis praktik yang akan kita lakukan nanti. Dan terakhir, anak-anak sekalian harus juga piawai berdiskusi dan berkolaborasi untuk menghasilkan ide-ide kreatif bersama teman-teman. Oke, siap ya? Nah, sebagai pengantar dulu, pesan penting bahwa pemanfaatan teknologi digital itu akan memudahkan kita untuk menganalisis wilayah. Jadi dalam pembelajaran geografi sangat dibutuhkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk menggunakan HP Anda. Sudah siap ya? Nah. Baik, kita kembali dulu mereview tentang analisis dalam perencanaan wilayah. Oke. Bahwa proses penyusunan tata ruang kawasan atau wilayah itu meliputi beberapa tahapan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan arah pengembangan, jadi wilayah atau kawasan yang kita mau analisis itu mau dikembangkan ke arah mana, ke sektor apa yang menjadi andalannya. Ya. Kemudian bagaimana kita menganalisis potensi dan masalah. Jadi dengan melihat berbagai sumber daya alamnya, ya, potensinya dan apa yang bisa dikembangkan, maka kita bisa juga termasuk memperkirakan, ya, menganalisis juga apa yang bisa menjadi kendala ketika kita mau mengembangkan suatu sektor di wilayah tertentu. Dan terakhir, kita juga sudah bisa melakukan identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Jadi, yang mana dibuatkan skala prioritas,
mana lebih duluan dikerjakan daripada yang lainnya, karena tidak mungkin bersamaan dikerjakan. Oke, selanjutnya bagaimana tentang tujuan melakukan analisis dalam perencanaan wilayah. Ada beberapa, ya, bagaimana kita mengetahui karakteristik wilayah, kita mengetahui ciri khas wilayah, apa yang menjadi unggulannya, apa yang menjadi kelemahannya, apa yang bisa ditampilkan atau bisa dijadikan sebagai unggulan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan di wilayah itu. Oke, lalu kita bisa mendata potensinya tadi, dan termasuk potensi sumber daya manusianya. Bukan cuma sumber daya alam ya. Lalu kita juga bisa melakukan bagaimana atau kendala apa yang dihadapi ketika kita melakukan suatu pengembangan. Melalui analisis juga, kita juga bisa menetapkan tindakan yang terbaik dari masalah-masalah atau kendala-kendala yang ditemukan itu. Kita bisa memperkirakan atau melakukan program. Oh, ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang akan dihadapi nanti ketika kita melakukan pengembangan wilayah. Selanjutnya, kita melakukan analisis itu supaya memastikan bahwa perencanaan yang kita sudah lakukan itu sudah dilaksanakan, ya, pembangunannya sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun sebelumnya. Dan terakhir, kita melakukan monitoring dan sekaligus evaluasi bagaimana pelaksanaannya, apa sudah arahnya sudah betul, terus sampai di mana progresifnya, ya, sudah sampai sejauh mana, atau ada kendala mana yang harus diatasi, mana yang sudah bagus dan harus terus dikembangkan. Nah, itu namanya melakukan monitoring. Jadi sambil bergulir pembangunan kita melakukan kontrol dan juga melakukan evaluasi bagaimana berjalannya pembangunan yang kita laksanakan. Oke, semua itu dilakukan melalui analisis. Nah, kita akan membahas tentang peta yang kita manfaatkan untuk analisis wilayah. Sebagai contoh, ini ada peta daerah rentan dan potensi longsor, ya, di provinsi kita, di Sulawesi Selatan. Nah, bisa anak-anakku sekalian bisa lihat bagaimana kabupaten atau kota Anda masuk kategori mana. Oke, kita lihat yang lebih jelas lagi. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas di sana ya, legendanya, bahwa titik-titik yang merah ini, ya, itu adalah desa dengan kategori rentan, ya, ya, rentan terhadap potensi longsor. Nah, karena longsor itu pada dasarnya adalah beberapa faktor yang bekerja di situ. Curah hujan yang tinggi misalnya, kemiringan lereng yang terjal, dan juga jenis tanah yang mudah tergerus erosi. Dan faktor berikutnya adalah bagaimana tutupan vegetasi di wilayah itu. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat di lingkungan Anda atau di kabupaten Anda, wilayah-wilayah mana yang dengan potensi yang cukup berisiko dengan kriteria 4 tadi. Apakah curah hujannya tinggi, kemiringan lerengnya terjal, jenis tanahnya mudah tergerus erosi, dan apakah tutupan vegetasinya kurang, sehingga ketika keempat-empatnya bekerja bersama maka ada risiko terjadinya longsor. Nah, untuk wilayah Sulawesi Selatan, oke, ada beberapa kategori, ada sangat rawan, ada rawan, sedang, agak rawan, dan tidak rawan. Yang hijau tua ini tidak rawan, ya. Jadi, seperti wilayah sekitar Maros di bagian pantai ya, terus ada sampai di Pangkep, terus daerah Bulukumba, Takalar, Goa. Tapi di daerah pegunungan itu agak rawan. Nah, rata-rata daerah pegunungan, daerah ketinggian itu relatif rawan. Nah, bisa kita analisis ini. Oh, kira-kira apa ya? Faktor utama kalau daerah pegunungan adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng yang rata-rata mungkin terjal di atas 15%, di atas 25% kemiringan lerengnya. Dan itu sangat berisiko. Nah, jadi untuk wilayah-wilayah ketinggian seperti ini, daerah pegunungan bawah Karaing ya, terus ada pegunungan Latimojong, nah ini rentan sekali, daerah rawan, ini rentan sekali, yang merah ini. Jadi melalui peta ini kita bisa membahas, oh ternyata daerah saya itu agak rentan terhadap longsor. Misalnya di sini sebagian
wilayah Luwu, terus Enrekang, Toraja, terus ada juga sebagian ini Masamba, bahkan dulu sudah sudah pernah terjadi longsor di sana, bahkan banjir bandang. Oke, jadi wilayah-wilayah ini sangat berisiko terhadap terjadinya longsor. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi bencana lagi. Dan pada dasarnya awal-awal musim hujan ini ya kita harusnya sudah siap-siap ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi, tetapi harus waspada. Karena ketika musim hujan datang, apalagi puncak-puncaknya misalnya di akhir tahun atau sampai bulan Februari, bahkan sampai Maret untuk wilayah-wilayah tertentu, nah itu sangat berisiko. Nah, ini contoh bagaimana kita memanfaatkan peta. Ya. Untuk kita sebagai pengguna ini adalah sumber informasi yang sangat luar biasa. Ya, sangat membantu. Dan bagi penerbitnya ya, Balai Pengendalian ya Kebakaran Hutan dan Lahan, ini adalah mereka jadikan peta sebagai media untuk menyampaikan pesan. Ya, yang kata orang bijak, gambar itu bisa menjelaskan ribuan kata. Ya. Nah, tadi kalau kita sudah bisa jelaskan ini, termasuk wilayah lain, ya, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, itu kan ada titik-titik daerah ya, dengan kategori desa yang rentan terhadap longsor. Jadi ada titik-titik. Kalau di sini sudah tidak kelihatan ya, tidak terlalu jelas karena secara wilayah banyak sekali yang masuk daerah rentan terhadap longsor. Oke, mudah-mudahan anakku bisa memahami dengan lebih baik melalui penjelasan Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung masuk ke tantangan. Nah, untuk kali ini kita akan praktik dasar analisis wilayah. Kita menggunakan HP Android. Ya, mudah-mudahan anak sekalian bisa mengikuti dengan sesuai irama yang Bapak sampaikan ini tadi, karena tentu waktu sangat terbatas sekali. Tapi anak-anakku sekalian bisa meminta penjelasan dari guru pendamping di sekolah, karena melalui grup Geografi Sulawesi Selatan Bapak sudah bagikan filenya, link filenya. Oke, kita melakukan dua kegiatan untuk kali ini, yaitu menentukan pola persebaran puskesmas. Nah, bagaimana kita menganalisis pola persebaran puskesmas untuk kasus di Kota Palopo, ya. Dan sekaligus nanti sebenarnya bisa kita jadikan bahan diskusi, bahan analisis lebih lanjut, bahwa apakah puskesmas yang ada di Palopo itu sudah sesuai dengan lokasi-lokasi yang strategis yang mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap pusat-pusat permukiman di wilayah kecamatan masing-masing. Oke, itu tantangan berikutnya ya. Terus kegiatan kedua, kita akan menentukan lokasi strategis proyek kawasan industri. Bagaimana kita berencana, misalnya sebagai pemerintah berencana melakukan pembangunan kawasan industri. Nah, di mana lokasinya dari segi faktor jarak antar dua kota. Nanti kita akan ambil kasus antara Pinrang dengan Rapang, ya, jadi Kota Pinrang dengan Kabupaten Sidrap. Oke, baik, kita lanjut ya. Dan sudah siap. Latihan pertama, menentukan pola persebaran puskesmas di Kota Palopo. Kita gunakan Google Earth di HP Android. Silakan diikuti langkah-langkahnya ya, anak. Ya. Oke, siap ya. Yang pertama tentu anak-anakku sekalian perlu menginstal Google Earth. Ini ya, Google Earth. Perlu menginstal Google Earth di HP Anda, dan kalau sudah, maka silakan buka Google Earth. Akan tampil seperti ini. Jika GPS Anda aktif, maka tentu akan muncul kota atau lokasi di mana HP tak berada, di mana Anda berada. Oke? Dan kita buka dengan mengklik tanda tambah untuk membuat proyek baru. Lalu kita create, ya, menambah proyek baru. Oke? Jadi ada langkah-langkah awal itu. Nah, jika kita sudah
pernah membuat proyek sebelumnya akan tampil juga sebenarnya di bawah. Oke? Tapi karena ini baru kali ini kita membuat proyek, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita harus membuat proyek baru. Nah, kalau anak-anak sekalian HP-nya menggunakan bahasa Indonesia, Bapak yakin lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat judul proyek kita? Oke. Ini kan proyeknya masih belum ada judul ini. Nah, kita lakukan edit di sini, ya. Kita lakukan edit. Nah, jika Anda sudah punya akun, pasti akan tampil akunnya di sini. Ini akunnya Bapak. Oke. Lalu, ketika diklik ini, silakan judulnya ditulis, misalnya persebaran puskesmas Kota Parepare, misalnya, atau persebaran puskesmas Kabupaten Wajo. Silakan ditambahkan sesuai dengan kabupaten di mana tempat tinggal tak. Oke, lalu bisa ditambahkan deskripsi. Ditulis itu, diketik, deskripsinya misalnya analisis ya, tetangga terdekat PKM atau Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Parepare tadi atau Kabupaten Wajo. Silakan. Nah, kita akan menggunakan analisis tetangga terdekat ya. Jadi analisis persebaran puskesmas di kota Anda, nah, untuk kasus ini Bapak tampilkan Kota Palopo, itu kita gunakan ada dalam geografi disebut sebagai analisis tetangga terdekat. Oke? Lanjut ya. Oke, langkah selanjutnya. Ketika kita sudah menyelesaikan penyimpanan proyek tadi, maka peta Google Earth akan tampil dengan judul seperti ini, judul yang kita tulis tadi. Nah, judul, terus ada di sini deskripsi proyeknya. Jadi ini judul proyek, ini deskripsi proyeknya. Oke. Nah, lalu kita tulis, karena kita tentang puskesmas ya, kita tulislah sini PKM Wara. Ya, untuk di search, kita tulis sini ya, klik di search PKM Wara. Maka akan muncul puskesmas yang ada kata waranya. Sebagai contoh di sini Palopo ada puskesmas Wara, ada Wara Utara, ada Wara Selatan, ada Wara Barat. Oke, ada Wara Utara gitu. Akan muncul seperti itu. Oke, jadi silakan cari salah satu saja nama puskesmas di kota Anda, di Kabupaten Tak. Ya. Kalau misalnya ada nama lain, bukan cuma satu nama yang pakai utara atau arah-arah tertentu itu, silakan ditulis juga. Supaya kita cari lokasinya. Nah, untuk kali ini, sebagai contoh, lokasi PKM Wara. Nah, lokasinya akan tampil. Lokasinya akan tampil seperti ini. Nah, ini lokasinya akan tampil. Ini judul proyek tak, lokasinya tampil di sini. Lalu, ini titik di Google Earth. Oke. Lalu kita geser ini ke atas, maka akan muncul sini bisa disimpan di save ya, save to project ya. Save to project, terus kita akan dorong ke atas untuk melihat proyek yang terakhir yang kita buat. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi ini adalah proyek yang sementara kita bikin. Persebaran Puskesmas Palopo. Nah, kalau proyek itu sudah pernah dibuat, mungkin tersimpan di drive, terus ada juga di lokal KML file. Ini file khusus untuk Google Earth. Jadi extensionnya KML. Oke? Nah, setelah tersimpan seperti ini, berarti nama proyek kita sudah masuk di Google Earth untuk proyek kita. Lalu, apa yang kita lakukan? Nah, silakan cari semua lokasi PKM lainnya supaya kita masukkan satu persatu sebagai lokasi atau titik proyek. Nah, simpan titik proyek itu seperti tadi prosesnya. Jadi misalnya ada Wara Timur, Wara Utara, dicari satu-satu. Yang anak-anak sekalian boleh cari, misalnya kalau di Parepare itu ada berapa kecamatan. Misalnya 9 kecamatan, berarti 9 juga puskesmas. Oke. Kalau misalnya di Watampone ada
10 kecamatannya. Silakan cari satu-satu, disimpan satu-satu sebagai titik proyek dengan proses yang sama. Jadi harus selalu disimpan sebagai proyek. Nah, ini lokasi Puskesmas Warak Timur. Terus akan muncul lagi seperti yang tadi ini dan tampil di dalam atau tersimpan di dalam proyek kita. Jadi kalau di Palopo itu ada 9 kecamatan, jadi 9 juga puskesmas. Oke, lanjut. Nah, lalu selanjutnya silakan tampilkan peta dengan klik sembarang tempat, tampilkan semuanya. Ya, jadi semua titik yang kita tandai tadi itu sudah terekam. Ini titik kuning. Pada dasarnya simbol kuning itu bisa diganti warnanya. Ya, ada fasilitasnya sendiri. Silakan eksplorasi ya. Silakan anak sekalian eksplor sendiri. Ya. Jadi di sini ada 9 puskesmas di Palopo, semuanya tampil. Ya. Jadi biasanya kalau di puskesmas, setiap puskesmas itu sudah menandai dirinya, ya, ada salah seorang pegawainya menandai dirinya di lokasinya ya, menandai lokasinya di Google Earth. Jadi kita tinggal cari itu. Kalau ada puskesmas yang tidak ada di Google Earth, silakan cari lokasinya, yakinkan bahwa itu adalah titik lokasi puskesmas tersebut, silakan tambahkan sendiri. Ya, menambahkan lokasi. Ya, Bapak yakin anak-anak sekalian sudah biasa dengan hal ini. Anak milenial itu mudah sekali ya, mudah sekali belajarnya. Oke, jadi sudah tampil semua, ada 9. Lalu nama proyek itu akan tampil di bagian bawah. Kita dorong ke atas ya, akan tampil di sini. Lalu kalau misalnya tiba-tiba mau diubah proyeknya, silakan diedit. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya ada tadi seharusnya ada 9, tapi yang tampil baru 8. Nah, silakan add place mark. Oke, boleh ditambahkan di sini. Jadi tambahkan lokasi yang tidak ada tadi, bisa ditambahkan. Oke. Selanjutnya, lalu klik sembarang tempat, terus kita lakukan pengukuran. Ya, klik measure, yang ini, pengukuran. Nah, terus arahkan poin yang tampil. Nah, ini ada select starting point ya. Jadi ada tanda bundar, terus ada tanda kekernya ya, kalau kayak menembak gitu ya. Ini kita arahkan itu dengan geser layarnya ya ke titik puskesmas salah satunya saja, ke salah satu puskesmas. Karena kita akan mengukur jarak setiap puskesmas, jadi ada 9 misalnya di Palopo, jarak setiap puskesmas ke tetangga puskesmas terdekatnya. Ya, jadi kita akan mengukur jaraknya, jarak lurus ya, ke tetangga terdekatnya. Jadi setiap lokasi ini, misalnya ini, yang ini lokasi tetangga terdekatnya ke sini. Ya, yang ini lokasi tetangga terdekatnya apakah ke sini atau ke sini? Ya, itu harus diperhatikan. Nah, ternyata kalau ini tetangga terdekatnya juga ke sini, tapi ini tetangga terdekatnya ke sini. Oke, bukan ke sana. Nah, seperti itu. Kita lihat setiap titik puskesmas harus diukur jarak lurusnya ke tetangga terdekatnya. Makanya dikatakan sebagai analisis tetangga terdekat. Oke. Nah, ketika kita sudah sampai di titik starting point tadi, mengukur satu awal pengukuran, ya, kita tambahkan add point. Kita klik add point. Ya. Ketika add point tampil, maka di sini yang lingkarannya tadi kosong, ya, menjadi putih. Nah, itu artinya sudah bisa dilakukan pengukuran. Oke. Nah, tinggal kita geser layarnya ke lokasi puskesmas yang terdekat dengan lokasi titik awal tadi. Seperti ini contohnya. Nah, ini tadi yang titik awalnya, kita geser ke sana. Ini pembesarannya ya. Nah, ketika kita geser yang ini kita geser, ya, ketika kita geser, itu otomatis akan muncul jarak yang sudah ditempuh. Kita goyangkan layarnya akan bertambah, berkurang jarak ini. Nah, jadi dari titik poin tadi, tetangga terdekatnya ke puskesmas
ini. Nah, kita arahkan yang ini, kita arahkan ke puskesmas terdekatnya. Sampai ke titik terdekat sini. Oke. Nah, ketika dia sudah sampai di sini, tadi titik terdekatnya akan muncul jarak yang terukur. 2.350 meter. Bahkan detail sampai koma ya. Sampai sentimeternya ada. Oke? Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita tambahkan add point. Kita klik add point supaya dia berhenti di situ. Kalau goyang tidak akan berubah lagi angka ini. Ya. Lalu kita klik done. Done itu artinya kita hanya mengukur dari satu titik ke titik yang satu, ke titik kedua, selesai. Kalau kita tidak klik done, kita goyang, berarti kita masih mau melakukan pengukuran ke jarak berikutnya. Tapi untuk analisis tetangga terdekat, kita tidak lakukan itu. Kita hanya mengukur jarak antara dua titik saja. Maka ketika sudah sampai di sini, add point dan klik done. Nah, maka yang tadi ini tandanya ini hilang dan garis kuning akan muncul secara permanen di proyek kita. Akan muncul sebagai permanen. Lalu kliklah save to project. Ya, save to project ya. Jadi kalau sudah klik done, klik save to project. Oke? Insya Allah tidak terlalu cepat ya, gampang kok. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, anak-anak sekalian boleh minta filenya di ibu dan guru pendamping di kelas tak. Oke? Lanjut. Nah, kita lakukan pengukuran ke titik-titik berikutnya. Ya. Atau jika Anda bersedia menerima tantangan, ya agak panjang lagi prosesnya, bisa mengedit judul pengukuran tadi, misalnya dari puskesmas A ke puskesmas B. Kita klik judulnya di sini, jarak puskesmas PKM A ke PKM B. Nah, kita tulis di sini boleh, silakan, oke? Ya, supaya makin mudah ditelusuri. Itu bagusnya, tapi cuma langkahnya agak ada tambahannya gitu, jadi agak panjang. Nah, seperti ini, Bapak sudah lakukan, judulnya diubah PKM Wara ke PKM Wara Utara, muncul seperti itu, oke? Nah, di sini akan ada deskripsinya, ada jaraknya, ada titiknya ya, ada titik lintangnya berapa, bujurnya berapa. Bahkan ada keterangan ketinggiannya. Ketinggian tempat, ketinggian puskesmas itu 12 meter. Ini ada satuannya, ya, ada satuannya di sini. Itu. Bisa diubah warnanya juga, kalau misalnya mau ditandai, tidak suka warna kuning, ya silakan pakai warna pink misalnya. Oke? Nah, ketika kita sudah melakukan pengukuran jarak dari setiap puskesmas ke tetangga terdekatnya. Jadi kalau ada 9 puskesmas, maka ada 9 jarak yang akan kita ukur. Ya. Jadi setiap puskesmas A, B, C, D sampai 9, ke jarak terdekatnya apa? Ke jarak terdekatnya berapa? C ke jarak terdekatnya berapa? Itu semuanya kita ukur. Oke? Jadi pengukuran jaraknya tadi sama prosesnya anak sekalian ya. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Lanjut. Nah, inilah dia jarak-jarak yang sudah Bapak ukur, yang kita sudah ukur seperti ini akan tampil. Terus di sini akan muncul pengukuran-pengukurannya dan puskesmas lokasi yang kita jadikan titik tadi. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Lalu setiap titik lokasi PKM akan tampil, ya. Klik 3 titik jika mau edit proyek. Jadi misalnya mau diedit proyeknya sini, klik di sini. Oke? Jika butuh. Kalau tidak ya tidak usah. Oke? Bisa juga diedit di sini untuk judul proyeknya masih bisa dilakukan. Ya kan? Nah, pengeditan juga bisa dilakukan di sini. Kalau kita klik titik 3 ini akan muncul
yang lainnya ada informasi, bahkan bisa kita hapus titik itu. Ya. Itu jika dibutuhkan. Lanjut. Nah, ini kita sudah tampilkan semua 9 puskesmas dengan jarak terdekatnya masing-masing. Jadi misalnya ini jarak terdekatnya ke sini, ini jarak terdekatnya kembali ke sini. Nah, ini jarak terdekatnya ke sini dan seterusnya seperti itu. Oke. Kenapa tidak ada garis dari sini ke sini? Karena dari ini jarak terdekatnya ke sini, sementara ini jarak terdekatnya dia ke sana, bukan ke puskesmas ini. Ya, itu dipahami ya. Itu namanya analisis tetangga terdekat. Nah, klik garis hasil ukur. Jadi kalau kita klik ini, kita klik ya, akan muncul jaraknya masing-masing. Oke, dan jarak itu harus kita catat. Ya, setiap titik. Jadi ada 9, ya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini dengan ini kan double ya. Dekat ke sana dan dekat ke sini. Jadi 8. Ada juga seperti ini. Di sini lebih dekat ke sana dan ini lebih dekat ke sini. Berarti ini 2 kali pengukuran. Makanya garisnya hanya 7. Tapi yang tampil seharusnya ya, yang seharusnya pengukurannya itu ada 9. Oke, karena di sini 2 kali, di sini juga 2 kali. Oke, dan setiap itu bisa tampil jaraknya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tambahkan semua titik jarak. Nah, seperti tadi nih, Mungkajang ke Wara jarak terdekatnya segini, ya. Dan sebaliknya, Mungkajang ke Wara ya. Dan Wara ke Mungkajang sama-sama 2 kali, ya. Jadi sama jaraknya, karena bolak-balik tadi yang Bapak sampaikan tadi. Terus ya Wara Barat dengan Wara Utara Kota dan Wara Utara Kota ke Wara Barat juga 2 kali. Nah, jadi tampil tadi hanya 7 garis, tapi sebenarnya adalah 9. Oke, kita jumlahkan semuanya dan ini hasil penjumlahannya 20.809 meter. Itu jarak yang terukur ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk analisis tetangga terdekat persebarannya kita lakukan rumus yang dikembangkan oleh Clark and Evans. Rumusnya seperti ini. Jadi R itu adalah angka yang untuk menentukan pola persebarannya nanti sama dengan ya, ini dalam kurung 2 akar P kali sigma R. Sigma R tadi itu dibagi dengan N. Nah, P ini ya, P itu dicari dengan rumus itu. Jumlah titik dibagi luas lokasi. Oke? Nah. Lanjut ya. Oke, kita gunakan rumus tadi. Ya, kita gunakan rumus tadi. Nah, luas kabupaten atau luas wilayah area yang kita jadikan wilayah untuk perhitungan tadi, kita bisa cari di internet. Misalnya untuk Kota Palopo itu luas Kota Palopo adalah 24.752.000 meter persegi. Kita jadikan meter persegi ya, karena tadi pengukuran kita menggunakan meter. Jadi kita harus samakan satuan ukurnya. Lalu jumlah jarak yang tadi sigma R, ya, jumlah jarak tadi ini 22.809 meter. Tadi kita sudah jumlahkan. Terus kita masukkanlah ke rumus ini. Nah, tentu karena P-nya kita belum tahu, maka kita harus cari dulu P itu apa. P itu berapa? Nah, cara mencari P-nya adalah P jumlah titiknya ada 9. Ini ada 9 dengan luas lokasi ini. Jadi 9 dibagi 24.752.000. Wah, itu kalau digunakan pakai kalkulator itu dia pakai istilah seperti ini. 3,6361 kali 10 pangkat minus 7. Jadi 0,00000003. Jadi seperti itu perhitungannya. Ini hasil P. Lalu hasil P kita masukkanlah ke sini, ke rumus ini ya. Jadi 2 akar dari
ini tadi, ya. Akarnya hasil P tadi ya, akar P lalu dikalikan dengan 22.809 bagi 9. Nah, jadi setelah ini diakarkan, hasilnya seperti ini. Jadi 2 kali 0,00019069 kali 22.809 dibagi 9. Jumlahnya adalah, hasilnya ya adalah R sama dengan 0,967. Sekali lagi 0,967. Oke? Nah, angka itu tadi 0,967 kita masukkanlah ke skala penentuan pola, kita masukkan ke penentuan pola persebaran. Jadi kalau 0, sampai 07 itu pola 1. Nah, tadi kita dapatkan 0,967 masuk ke kategori 2, yaitu pola tersebar tidak merata. Jadi puskesmas di kota Palopo ternyata tersebar tidak merata. Oke, nah silakan lakukan analisis atau perhitungan yang sama untuk puskesmas di lokasi Anda. Bukan cuma puskesmas sebenarnya, ya, yang lain juga boleh, misalnya kantor kah, kantor kelurahan atau sekolah, ya terserah dari kesepakatan Anda dengan guru pendamping di sekolah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini jadi kita sudah menetapkan bahwa untuk di puskesmas, untuk di Palopo, puskesmasnya itu tersebar tidak merata atau random pattern. Oke, nah untuk simpulan, ya bukan simpulan pembelajaran ya, simpulan ini, simpulan kegiatan kita tadi, ternyata fasilitas puskesmas di Kota Palopo tersebar tidak merata. Ini contohnya. Oke. Tuh. Banyak wilayah yang lain yang seperti ini, tidak ada puskesmasnya, di sini tidak ada puskesmasnya. Wajar karena itu daerah gunung atau daerah yang penghuninya sangat sedikit. Nah, itu juga analisis lagi nanti. Kenapa puskesmas di Palopo dia lebih banyak di sini, di wilayah pantai, sekitar pantai. Ya. Silakan diskusikan ya dengan kondisi apa yang Anda temukan dari perhitungan di kabupaten Anda masing-masing. Oke? Silakan diskusikan dengan guru pendamping di sekolah. Oke? Gimana? Ada tanggapan? Ya mudah-mudahan seandainya bisa live ini ya kita bisa diskusi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk jadi bahan diskusi selanjutnya. Oke, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ya persebaran sarana sosial. Ya di sarana sosial di sini bukan cuma puskesmas ya, silakan yang lain, rumah sakit juga boleh. Tapi kalau rumah sakit kan cuma sedikit gitu. Ya, kalau di kabupaten kan rumah sakit paling yang negeri ya 1 gitu. Oke, sangat sedikit. Terus faktor apa yang dominan mempengaruhi bentuk persebaran PKM di Palopo? Seperti tadi, mungkin karena luas wilayahnya, terus daerahnya pegunungannya banyak. Nah, silakan lakukan analisis di kabupaten dan kota anak-anakku sekalian masing-masing. Oke, bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk dan lokasi permukiman terhadap persebaran PKM? Nah, ingat bahwa PKM itu dibangun untuk melayani fasilitas sebagai fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Berarti harus didekatkan dengan lokasi permukiman penduduk. Nah, itu clue-nya ya. Nah, clue-nya untuk diskusi yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga. Dan terakhir, silakan lakukan analisis kajian yang serupa untuk fasilitas lain. Misalnya, mungkin sekolah. Misalnya sekolah mungkin SD atau SMP. Kalau SMA kan satu kecamatan ya hanya satu, susah ya. Nah, tapi kalau untuk kabupaten bisalah. Terus bisa juga pasar, kantor camat atau kantor lurah dan lain-lain. Silakan lakukan analisis yang Anda kehendaki di kabupaten atau kota anak-anakku sekalian. Oke. Nah, sebenarnya masih ada latihan kedua. Kita cepat saja ya dalam 5 menit ya. Pembangunan kawasan industri antara Pindang dan Trapang. Ya, kita simulasi kasus ini. Nah, kita menggunakan teori titik henti. Menentukan lokasi strategis dengan rumus yang ditampilkan oleh Riley. Ini rumusnya. Anak-anakku sekalian sudah bahas di sekolah ini. Kita lihat saja. Cuma yang Bapak ingin tampilkan lebih fokus ya bagaimana cara menentukannya titik lokasi tersebut. Oke. Silakan Google Maps, kita gunakan Google Maps di sini, terus tampilkan
ubah di sini dengan tampilan satelit, ya. Lalu pilih ini untuk tampilan satelit, akan muncul tampilan satelit seperti itu. Oke. Nah, bagaimana menentukan lokasi idealnya? Ya, melalui titik, kita cari titik Rapang melalui search, terus klik direction. Nah, kita akan tampil seperti ini. Jadi Rapang di sini, terus kita ubah dengan lokasi Pinrang, karena tadi antara Pinrang dan Rapang. Oke, jadi kita sini lokasinya diganti dengan your location, diganti dengan titik Pinrang, sini Rapang. Maka akan tampil jarak antara Rapang dan Pinrang itu 20 km yang ditempuh dengan 38 menit kira-kira. Jadi hanya 20 km jarak keduanya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat, kita harus jaga cari jumlah penduduk di Pinrang dan jumlah penduduk di Rapang. Sudah ada angkanya, ya. Sudah ada angkanya juga di sini untuk Rapang. Jadi Pinrang itu 57.671 jiwa dan untuk Rapang 31.808 jiwa. Kita gunakan jumlah penduduk tersebut karena sesuai dengan rumus dari tadi. Ya, kita tampilkan di sini. Rumusnya ini, terus ada jaraknya. Jadi D itu distance AB Pinrang dan Rapang, jaraknya 20 km. Terus penduduknya Pinrang di sini 57.000, terus Rapang 31.000. Kita selesaikan perhitungannya, maka kita akan mendapat angka distance D, jarak yang titik henti yang kita ingin cari tadi adalah 8,5 km dari titik Rapang dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Oke? Jadi 8,5 km dari Rapang. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menentukan lokasinya di peta? Ya, ini kita lihat. Apa sih lokasi di 8,5 km itu dari Rapang? Nah, kita buka Google. Lebih bagus kalau Google Earth, tapi Google Maps pun bisa sebenarnya. Cuma agak repot. Oke, kita gunakan ini untuk mengukur sedikit demi sedikit jaraknya. Nah, tapi kalau kita gunakan Google Earth, kita langsung bisa pakai tambahkan titik sesuai dengan belok-beloknya jalanan. Kita tambahkan titik dan kita dapat sini ada titik 8,5 km dari arah Rapang. Jadi Rapang dari sini ya ke sini. Nah, jaraknya kita cari 8 km. Rapang ini yang pas persimpangan ya, simpang ke arah Henrekang, ini simpangan dari arah Mangkajeni Sidenreng. Oke, bagaimana anak-anak sekalian di Sidrap dan Rapang dan Pinrang ya? Kita lihat jaraknya 8,5 km. Apa di situ? Nah, ternyata di lokasi itu kebetulan tanah yang belum ada penghuninya. Artinya bukan tanah kosong juga sih, karena itu sawah. Oke, ternyata menurut teori titik henti, lokasi yang strategis jika kita mau membangun kawasan industri antara Kota Rapang dan Pinrang, lokasinya sudah tersedia dengan jarak 8,5 km dari Rapang. Ya, jadi kalau dari Rapang 8,5 km, berarti dari Pinrang itu jaraknya 11,5 km. Karena jarak totalnya adalah 20 km. Oke? Mudah ya diperhatikan anak sekalian, anak-anak generasi sekarang itu sudah luar biasa sekali. Kalau masalah HP sih kecil. Oke? Mudah kan? Nah, ini cuma Bapak memberikan contoh saja bagaimana kita memanfaatkan teknologi di tangan kita, HP, untuk membelajarkan diri, ya, membelajarkan teman-teman sekalian untuk memperjelas atau betul-betul menyajikan informasi yang akurat terhadap teori-teori yang kita pelajari. Oke? Gimana? Ada tanggapan? Sebenarnya kita bisa diskusi nih, kita bisa tanya jawab. Namun waktu sangat terbatas, maka simpulan pembelajaran kita kali ini, perencanaan pembangunan wilayah membutuhkan beragam jenis peta untuk analisis dan juga sekaligus untuk menjadikan media penyajian data.
Oke, jadi hasil analisis kita itu bisa dijadikan dalam bentuk peta untuk dikonsumsi atau diberikan informasi kepada masyarakat luas. Lalu analisis itu bertujuan untuk mengetahui kondisi wilayah yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagaimana penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan skala prioritas tertentu. Pemanfaatan peta harus dilakukan dalam analisis wilayah, baik sebagai sumber maupun sajian data. Dan terakhir, kesimpulan kita adalah bagaimana kita menggunakan gawai, meskipun hanya berupa HP, tapi itu sebenarnya sudah sangat membantu sekali ketika kita ingin belajar tentang peta, tentang lokasi, dan beberapa materi pelajaran di pembelajaran geografi. Oke, bagaimana anak sekalian? Mudah-mudahan tetap semangat untuk refleksi pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan jawab pertanyaan ini dan sampaikan diskusinya kepada guru pendamping masing-masing di sekolah. Bagaimana kan tanggapan Anda dengan pembelajaran kali ini? Terus apakah memperoleh pengetahuan baru? Silakan sampaikan apakah itu, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa termotivasi untuk melakukan ide-ide kreatif lagi untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Nah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dari Bapak sudah sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sukses dan hidup bahagia bersama keluarga besar kita masing-masing. Salam dari studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.